Karena saya lihat di kolom chat belum banyak yang jawab. Jadi yang pertama adalah temukan dulu persona branding kita masing-masing tuh apa sih? Apa yang pengen kita tunjukkan kepada orang banyak, kita itu seseorang yang bagaimana? Kita itu profilnya apa, hobi kita itu apa. Nah, setelah kita menentukan persona branding kita apa, ditentukan dari pekerjaan dan juga hobi. Kemudian yang kedua adalah kita bangun persona branding kita yang kuat dengan cara apa? Dengan cara konsisten melalui sosial media ataupun dalam keseharian kita sehari-hari. Kalau kita hobinya sepeda, berarti kalau misalnya offline apa? Kita gabung di komunitas-komunitas sepeda gitu ya. Kemudian juga kalau lewat online berarti kita bisa mengedukasi, oh sebenarnya kalau kita bersepeda itu baik sekali loh untuk kesehatan apa, kemudian dalam satu minggu itu bagusnya berapa kali naik sepeda dan lain sebagainya. Nah itu yang pelan-pelan kalau kita pengen dikenal orang kuat gitu ya, kita harus bangun persona branding kita. Oke, itu mengenai personal branding sedikit. Kalau nanti banyaknya ataupun panjangnya mungkin harus ada sesi khusus ya Bu Bian ya. Kemudian manfaat dari landing page yang kedua adalah kita bisa menjangkau calon prospek lebih luas. Kenapa? Karena dengan landing page kita share sebanyak-banyaknya istilahnya kita apa ya? Lempar apa ya pancingan gitu ya kepada orang banyak entah itu lewat sosial media atau misalnya kita beriklan ya itu bisa mendatangkan orang-orang yang tidak kita kenal. Nanti saya akan jelaskan di belakang bagaimana cara kita bisa memaksimalkan landing page itu tuh bisa dikenal banyak orang. Yang ketiga, dengan landing page ini bisa menjadi suatu call to action yang simple untuk calon prospek. Ketika kita share landing page kita, kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat di landing page-nya HDI sudah ada tuh. Kalau mau bergabung, klik ini. Kalau mau menjadi kalau mau membeli produk, klik menjadi member. Kalau mau bergabung menjadi enterpriser, tinggal klik enterpriser. Jadi sebagai akhir, akhir dari bentuk promosi yang ingin kita lakukan. Ya, apakah dia mau membeli produk, ataukah dia ingin bergabung menjadi enterpriser, ataukah dia masih pengen nanya-nanya dulu ke kita. Jadi sebagai akhir dari perjalanan kita melakukan sebuah promosi. Nah, itu adalah manfaat dari landing page. Oke, selanjutnya. Nah, topik malam hari ini ada tiga, nggak banyak-banyak Bapak dan Ibu semuanya, tapi semoga ini apa ya dipahami untuk kita bersama sehingga landing page kita bisa maksimal dalam penggunaannya. Pertama adalah kita harus mempersiapkan landing page kita menjadi sangat efektif. Yang kedua, setelah dipersiapkan, apa yang mesti dilakukan? Pastinya disematkan. Ini disematkan bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya di-insert atau dipublikasikan. Ya, kemudian yang ketiga yang kita bahas malam hari ini adalah bagaimana kita bisa mengelola landing page itu sendiri. Nah, ada tiga topik malam hari ini yang akan saya sharing sama para ibu semuanya. Kita mulai yang pertama adalah mempersiapkan landing page itu sendiri. Ya, kita mulai dari dashboardnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu semua yang belum tahu, yang belum buka, landing page itu ada di mana sih gitu ya. Bapak dan Ibu tinggal buka ke HDI One kita, ya, akan muncul tampilan dashboard seperti ini ya. Pasti sudah tahu semuanya, ini adalah sebentar. Ini adalah tampilan dashboard HDI One kita ya di sebelah kiri ini. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal pilih ke menu layanan. Nah, ini yang sudah merah ini ya. Pilih ke menu layanan ya. Kemudian di sini ada yang namanya invite a friend. Nah, ya ada namanya invite a friend. Pilih itu dan akan muncul ini semua nih yang di sebelah kanan. Ini adalah dashboard dari landing page. Di mana di atas ini ada yang namanya download QR code, ya. Nah, ini kalau misalnya Bapak dan Ibu download QR ini akan muncul seperti gambar yang ada di kanan ini. Nah, oke. Kemudian tadi ada yang nanya siapa ya, Bule Jianhong ya kalau nggak salah ya. Kalau kita mau lihat ada berapa orang sih yang udah visit ke landing page kita, itu ada yang di warna merah ini, Bapak dan Ibu. Nah, karena ini akun dummy ya, bukan akun enterpriser, jadi ini kalau dilihat baru ada 15 page, baru ada 15 orang yang visit ke landing page si Ayu ini sebagai dummy. Ya, cukup dipahami ya. Kalau mau download QR code ada di sini.
Kemudian kalau mau lihat ada berapa orang yang udah visit ke landing page kita ada di yang warna merah ini. Kemudian yang ada warna biru ini adalah link landing page kita. Nah, saran saya Bapak dan Ibu semua bagi yang belum, yuk pertama download QR code-nya ya. Download QR code landing page Bapak dan Ibu simpan. Yang kedua, copy paste link referral yang ini ya. Pindahkan ke tempat yang aman atau mudah diakses. Biar apa? Biar ketika Bapak dan Ibu lagi ngeprospek orang, kemudian ada orang yang mau join gitu ya atau mau beli produk, itu mudah untuk nge-share-nya. Nggak perlu lagi bolak-balik ke HDI One untuk hanya meng-copy paste atau meng-share QR code-nya. Ya, jadi disimpan ke tempat yang gampang. Kalau mau share, tinggal share, share, share. Nggak perlu balik lagi ke HDI One. Itu step yang pertama. Kemudian di sini juga ada nama dari pemilik akun Dami ini. Kemudian ada referral code. Nah, ini untuk linknya namanya itu bisa diganti sesuai dengan keinginan. Kayak misalnya contohnya ini ya, Ayu Kusuma. Cuma dibikin di linknya di sini Ayu Cantik. Itu bisa. Cuma saran saya lebih baik namanya sesuai dengan nama real Bapak dan Ibu saja ya. Tidak perlu diberikan nama panggung. Jadi sesuai dengan nama KTP. Itu yang kedua. Nah, selanjutnya di sini ada center adminnya berasal dari mana. Nah, sekarang kita masuk langsung ke foto ya. Di sini ada 5 foto. Saya mau tanya dulu bagi yang udah otak-atik landing page-nya. Bapak dan Ibu, 5 foto yang ada di sini, apa namanya? Bapak dan Ibu isi fotonya foto apa aja? Boleh dong? Karena saya lihat ada beberapa yang fotonya, kan ada 5 foto nih yang bisa diupload. Fotonya foto tampak depan, tampak samping, tampak bawah, seluruh badan. Harapannya jangan seperti itu ya Bapak dan Ibu ya, karena kita bukan lagi mau apply CV, kita bukan lagi mau memberikan lamaran pekerjaan atau ingin menjadi model, jangan. Tapi baiknya adalah dari 5 foto yang diupload ini itu berdasarkan atau mengcapture beberapa hal, beberapa poin yang bermakna. Contoh, satu foto adalah foto profesional Bapak dan Ibu ya, pakai jas ya yang rapi gitu yang merepresentasikan bisnis HDI di mana Bapak dan Ibu bisa berpenghasilan ratusan juta di sini, bisa jalan-jalan ke luar negeri di sini sehingga foto yang pertama ini itu tampilkan foto tercantiknya Ibu, foto tergantengnya Bapak dan looks-nya profesional biar orang percaya oh iya melihat foto misalnya Bapak Tajudin wah ini pasti ini orang berduit nih. Ini pasti sebulan dapatnya nih 150 juta nih. Buat seperti itu. Jadi pasang foto yang sangat meyakinkan di avatar yang pertama. Yang kedua, nah di sini mungkin bisa Bapak dan Ibu upload foto dengan keluarga atau misalnya kalau memang belum berkeluarga dengan komunitas HDI ya di yang kedua. Yang ketiga, nah ini bisa dengan upload foto kebersamaan bersama dengan bisnis HDI. Keseruan di hari itu ada apa aja sih gitu ya. Kayak misalnya jalan-jalan gratis trip sama HDI dengan sesama mitra kerja ya. Itu bisa diupload di yang ketiga. Yang keempat, pengembangan diri. Ini mungkin bisa diupload foto-foto misalnya ketika Bapak dan Ibu pernah menjadi pembicara misalnya. Ya, kelihatan misalnya pembicara TLW atau pembicara HDI Grow pernah menjadi pembicara training, itu upload di sini. Biar ada sedikit perwakilan juga bahwa di HDI ini tidak hanya bisnisnya yang keren, tapi secara pribadi ada pengembangan diri yang di-provide oleh HDI gitu ya, yang dibantu oleh HDI. Nah, yang terakhir, ini juga yang paling penting dan saya belum melihat nih Bapak dan Ibu semuanya. Di foto yang kelima, Bapak dan Ibu bisa pasang foto perubahan kesehatan Bapak dan Ibu setelah menggunakan produk HDI. Contoh misalnya, transformasi kulit ya. Ketika sebelum misalnya di sini ada yang expert di Biskin, sebelum menggunakan Biskin itu wajahnya seperti apa, setelah menggunakan Biskin wajahnya seperti apa. Atau misalnya kesehatan yang lain ya dulu misalnya apa mengalami obesitas atau gula di sebelah kirinya, kemudian yang di kanannya ada afternya itu setelah mengkonsumsi HDI dan memiliki perubahan kesehatan yang sangat baik setelah menggunakan produk HDI. Nah, tentu harapan kita dari 5 foto yang diupload di sini itu mengcapture beberapa hal penting yang bisa menjadikan ilustrasi bagi orang yang melihatnya. Karena kalau dikata Bu Bian kan ya,
Itu biasanya orang melihat landing page hanya menentukan dia akan lanjut scroll ke bawah itu di 8 detik pertama. Kalau misalnya foto-foto kita isinya hanya tampak depan, tampak samping, tampak bawah seluruh badan, mungkin orang-orang akan lihat, oh ini apa yang menarik ya landing page-nya ya? Kok kayaknya nggak menggambarkan bisnisnya, nggak menggambarkan produknya. Jadi yuk sama-sama kita belajar untuk landing page kita di foto awalan itu mengcapture 5 poin penting ini sehingga semua informasi tercapture di 5 foto awal ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, oke ini sebentar ya, ada yang coret-coret, mungkin boleh jangan dicoret-coret dulu. Sebentar. Kita masuk ke poin berikutnya. Nah, ini dia. Ketika Bapak dan Ibu landing page-nya dikunjungi oleh orang, itu tampilan pertama akan langsung seperti ini. Ya, ini akan langsung seperti ini yang di sini. Nah, ya pertama karena landing page ini sangat apa namanya penggunaannya itu bisa melalui handphone. Jadi bagaimana kita membuat halaman personal kita itu orang melihatnya kayak lagi ngebaca novel, lagi ngebaca biografi, sehingga teknik untuk kita menulis ini sangat menentukan orang akan stay di landing page kita atau enggak. Ya, kembali lagi ke persona brandingnya apa yang ingin Bapak dan Ibu tampilkan di landing page-nya. Saya buat contoh di sini atas nama Ayu Kusuma. Kalau untuk peringkat dan sejak kapan bergabung ini sudah otomatis by system ya, nggak bisa diapa-apakan lagi. Nah, yang Bapak dan Ibu bisa rubah dan edit adalah bagian ini ya, bagian profil ini. Nah, ini yang bisa kita tampilkan apa sih? Yang pertama adalah kenapa Bapak dan Ibu bergabung di bisnis ini, kemudian apa yang membuat Bapak dan Ibu suka dengan bisnis ini. Contoh misalnya nih si Ayu Kusuma, berawal dari ingin mengobati anakku yang memiliki kebutuhan khusus, hingga kini ia bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri. HDI tidak hanya memberikan harapan kepada anakku, tapi juga membawaku jalan-jalan ke Amerika. Kalau aku bisa, kamu pasti bisa. Nah, sehingga ketika orang yang membaca itu, hah, beneran nih, ya, secara produk, kayak kualitasnya oke banget ya, bisa membantu masalah kesehatan anaknya. Terus secara bisnis bisa ngajak jalan-jalan ke Amerika. Jadi kepo tuh ya. Jadi kepo, mau scroll untuk ke bawah. Nah, jadi mungkin hindari di sini kalimat atau penjelasan yang simple. Kayak misalnya mau tanya HDI hubungi aku ya. Nah, kalau mau tanya HDI hubungi aku pasti banyak sekali yang terpeleset di sosial media yang menuliskan itu. Tapi bagaimana kita bisa menempatkan suatu paragraf, kalimat, penjelasan yang membuat orang tergugah. Wah, ini perjalanan ibu ini keren banget ya. Misalnya kalau hal lain, berawal dari wajah yang penuh dengan jerawat hingga berdarah atau misalnya apa, kini wajahku sudah terbantu kesehatan kulitnya dengan produk biskin, misalnya seperti itu. Jadi orang melihat ada poin atau ada makna yang membuat dia, ih, apa nih yang dilakuin di HD ini? Apa yang dilakuin sama ibu ini ya? Kok akhirnya dia bisa ada transformasi kesehatan dan juga secara kesejahteraan di bisnis ini. Akhirnya mulai scroll ke bawah. Nah, itu sangat penting Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu menulis bio Bapak dan Ibu di sini. Tidak perlu panjang-panjang, contohnya hanya seperti ini, itu sudah apa namanya cukup menggambarkan kenapa Bapak dan Ibu ada di HDI. Ya. Kemudian di sini ada juga bisa memasukkan alamat sosial media Bapak dan Ibu. Bisa dengan Instagram, bisa juga dengan TikTok. Ya, ini bisa dicantumkan. Kemudian di sini juga ada logo WhatsApp. Nah, satu hal yang penting sekali untuk kami apa reminder adalah pastikan nomor telepon yang Bapak dan Ibu simpan di HDI One adalah nomor handphone yang connect ke WhatsApp pribadi. Karena kalau misalnya nanti tidak connect ke WhatsApp, ketika ada orang yang pengen tanya-tanya tentang HDI, diklik simbol ini, maka dia tidak akan connect ke WhatsApp Bapak dan Ibu. Jadi, mungkin bisa dicek lagi apakah nomor handphone yang saya cantumkan di HDI One sudah langsung connect ke WhatsApp pribadi saya atau belum. Kalau sudah, oke, tapi kalau belum mungkin bisa direvisi. Oh ya. Selanjutnya ada apa lagi di bawah sini Bapak dan Ibu bisa mencantumkan suatu video.
Karena biasanya orang kalau lihat foto sama lihat video akan lebih powerful lagi ditambahkan dengan video. Ya, contohnya video apa? Bisa video jalan-jalan, video saat mungkin Bapak Ibu lagi direkognisi, video keseruan Bapak dan Ibu misalnya lagi team building sama grupnya masing-masing, dan jangan lupa berikan judul. Nah, misalnya kalau di sini contohnya keseruan liburan gratis dengan HDI. Nah, pasti kan di sini linknya adalah video trip jalan-jalan. Jadi jangan pernah tidak memberikan caption atau misalnya cerita ketika kita mengupload sesuatu di landing page kita. Selanjutnya di bawah ini ada yang namanya quote nih Bapak dan Ibu. Nah, quote-nya juga kalau bisa itu berhubungan dengan HDI. Contoh misalnya nih di sini, setelah bergabung dengan HDI, saya baru sadar bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini secara perlahan membentuk fondasi untuk masa depan yang lebih cerah, gitu kan ya. Atau misalnya berawal dari ketidakyakinan karena saya tidak bisa jualan atau tidak bisa prospek. Setelah bergabung di HDI, saya yakin bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita mau belajar dan konsisten. Jadi ada sebelum memberikan quotes-nya dikaitkan juga dengan bisnis HDI-nya. Seperti itu. Ya, kalau di sini sudah ada keterangannya, pastikan selalu menggunakan hook. Hook itu apa? Nah, ini dia. Hook adalah untuk menarik perhatian orang yang membaca landing page kita. Dalam kata simpelnya adalah jualan dalam kata-kata, gitu ya, jualan dalam kata-kata. Nah, ini adalah fitur yang ada di landing page. Selanjutnya apa lagi? Kita next ya. Bentar. Nah, ini dia ya. Di bawah dari biografi ada namanya untuk foto-foto achievement. Jadi achievement apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan di HDI? Yang pertama, saran kami pastinya ya, ketika Bapak dan Ibu sudah pernah direkognisi di HDI gitu ya, itu fotonya pasang pada saat lagi direkog. Kemudian berikan caption jangan lupa dengan hook tadi, dengan kalimat yang bisa menjual atau mendeskripsikan itu foto apa. Kayak misalnya contoh di sini, saya ambil contoh adalah pada saat direkod Crown Council. Merupakan prestasi tertinggi yang saya dapatkan karena ini merupakan recognition yang paling prestisius di HDI. Contoh satu seperti itu. Foto yang kedua, kita bisa upload apa? Nah ini, foto jalan-jalan bareng dengan pasangan misalnya. Mengajak suami berlayar dengan kapal pesiar Spectrum of the Seas menjadi mimpi besar saya ketika awal saya menjalankan bisnis HDI. Kembali lagi, ada caption, ada hook yang mendeskripsikan foto yang kita upload. Yang ketiga, nah mungkin ini bisa diupload juga foto pada saat Bapak dan Ibu mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi di bisnis HDI gitu ya. Baik lagi apakah pernah jadi pembicara dan lain-lain. Yang keempat, nah ini mungkin buat Bapak dan Ibu pemilik center di sini ya, bisa juga nih diupload Bapak dan Ibu foto di depan senternya. Kemudian jelaskan juga bagi Bapak dan Ibu yang ada di daerah, misalnya daerah Duren Sawit, bisa datang ke center saya, kami siap membantu Anda. Karena saya merupakan pemilik dari Learning Center Duren Sawit. Misalnya seperti itu. Bagi yang di sini Bapak dan Ibu merupakan pemilik center. Kemudian di foto yang terakhir adalah pada saat menerima penghargaan misalnya Reward Loyalty Award. Nah, bisa dijelaskan juga menjadi salah satu peraih Loyalty Award pada tahun sekian membuat saya bisa memberangkatkan umroh kedua orang tua saya. Misalnya seperti itu. Jadi dalam captionnya itu pun bukan berarti hanya flexing memberitahu apa pencapaian kita saja, tapi ada maknanya. Kita bisa berdampak untuk keluarga kita atau kita bisa berdampak untuk lingkungan kita. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi kembali lagi di foto-foto achievement ini sama seperti di awal tadi, menggambarkan beberapa aspek foto yang diupload. Ya, ada tentang penghargaan, ada tentang jalan-jalan, ada tentang pencapaian di bisnis, pemilik center, dan lain-lain. Kemudian di sini di bawah ada lagi adalah community highlight. Apa aja sih yang bisa diupload di sini? Yang pertama, bisa diupload misalnya event terdekat yang Bapak dan Ibu menjadi bagian di event tersebut.
Misalnya, sebentar lagi mau ada acara Biskin Experience Day. Nah, Bapak dan Ibu bisa upload di sini flyer dari Biskin Experience Day-nya. Atau misalnya mau ada acara HDI Grow. Nah, bisa diupload di sini flyer HDI Grow. Dan jangan lupa diberikan caption. Bagi kamu yang ada di kota ini, pengen treatment Biskin gratis, jangan lupa datang hubungi saya ya. Contoh seperti itu. Foto yang kedua bisa dengan keseruan bersama dengan komunitas pada saat lagi open market kah gitu ya, atau misalnya pada saat lagi prospecting, presentasi dan lain sebagainya itu bisa di-upload di yang kedua. Yang ketiga, balik lagi ya, jalan-jalan bersama dengan komunitas. Gimana caranya kita bikin orang-orang tuh pengen banget bisa jalan-jalan gratis sama HDI karena melihat keseruan kita sama komunitasnya kita. Kemudian yang keempat, nah tidak hanya soal bisnis, Bapak dan Ibu juga bisa upload nih foto yang sifatnya adalah kegiatan sosial. Misalnya berbagi di gereja, atau misalnya berbagi di masjid, dan lain sebagainya. Biar orang melihat, oh ternyata bisnis ini nggak cuma cuan aja, tapi secara kemanusiaan, sisi-sisi sosialnya ada juga ya. Nah itu Bapak dan Ibu bisa upload di sini CSR bersama dengan komunitas Bapak dan Ibu apa yang dilakukan gitu ya. Yang terakhir ini bisa diupload event terdekat, jadi mungkin event terdekatnya bisa dua atau satu ya. Karena biasanya setiap bulan tuh ada beberapa event ya di jaringan Bapak dan Ibu, atau bisa juga tambahkan lagi keseruan aktivitas Bapak dan Ibu dengan komunitas. Entah pada saat lagi masker bareng di acara Biskin Experience, atau misalnya pada saat lagi Zumba, atau misalnya pada saat lagi cek kesehatan gratis. Nah, itu bisa diupload fotonya. Jadi kembali lagi di community highlight ini bisa menggambarkan beberapa hal yang dilakukan di HDI bersama dengan komunitas. Selanjutnya, nah terakhir di sini ada favorit produk. Nah, di sini ada tiga foto yang bisa ditampilkan. Yang pertama bisa tentukan satu atau dua produk favorit dan ceritakan bagaimana produk ini bisa membantu Bapak dan Ibu dan keluarga. Contoh misalnya di sini Bone and Joint Hub. Kita bisa tulis di captionnya, Bone and Joint Hub berhasil membantu masalah persendian saya yang setelah sekian tahun itu nggak sembuh-sembuh, misalnya. Contoh seperti itu. Kemudian Clover Honey merupakan madu andalan kami sekeluarga karena mengandung atau bla 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 bla. Ya, jadi satu sampai dua produk itu yang menjadi favorit sekali bagi Bapak dan Ibu, atau misalnya satu produk yang mungkin berkaitan dengan promo yang berjalan di bulan tersebut. Contoh kalau misalnya bulan ini ada promo madu misalnya gitu kan ya. Nah, itu bisa arahkan ke produk yang ada produk madu. Atau misalnya bulan ini adalah promonya lagi arahnya ke misalnya Better Botanics. Nah, mungkin ada satu foto yang diupload itu produk dari keluarga Better Botanics. Jadi biar ada nyambungnya ke promo yang sedang berjalan. Nah, ini mungkin bisa diperbaharui halaman produknya setiap bulan mengikuti promo yang berjalan di bulan tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin ada dua contoh yang menurut kami oke gitu ya untuk Bapak dan Ibu menjadi inspirasi semuanya. Itu ada dari Ibu Sofia Utami ya di sini, di mana di sini jelaskan nih dari foto dua-duanya sudah meyakinkan ya. Yang sebelah kanan ada Ibu Sofia dulu. Beliau menceritakan nih berawal dari masalah kulit wajahku yang flek parah saat ini aku dan tim bergerak di bidang distribusi nutrisi, kesehatan, perawatan kulit berbahan dasar alami, perlebahan, dan seterusnya. Jadi ada latar belakang kenapa dia bergabung, karena wajahnya mengalami flek parah. Kemudian juga dijelaskan di sini bahwa bisnis ini bergerak di bidang apa. Ya, kemudian dikasih tahu juga di sini bisnis ini cukup simple, praktis karena bisa dilakukan di mana saja. Itu contoh dari Ibu Sofia. Kalau Ibu Christina, contohnya di sini dia jelaskan bahwa dia merupakan seorang mompreneur. Dia kasih tahu bahwa hari ini bisnis yang bagus, marketnya luas, fleksibel, kemudian ajakan untuk bergabung di grup dia. Ya, jadi kurang lebih contohnya seperti ini bisa Bapak dan Ibu tiru. Yang pasti jangan biarkan bio Bapak dan Ibu itu tidak menjual bisnis kita, tidak menjual persona branding kita sehingga orang nggak scroll ke bawah. Karena
8 detik pertama itu penting di bio Bapak dan Ibu dan juga foto-foto yang ditampilkan di awal. Seperti itu. Oke, nah sampai di sini apakah penjelasan saya di poin pertama cukup bisa dipahami Bapak dan Ibu? Bagaimana kita mempersiapkan landing page kita? Boleh ditulis di kolom komentar sebelum saya lanjut. Habis udah disiapin, apa nextnya nih yang harus dilakukan? Nah, saya sambil baca-baca dulu kolom komentarnya ya. Oke, paham Pak dari Ibu Selfie di Teluk Dalam. Baik, ini beberapa sudah ada yang bertanya dan dibantu oleh Ibu Bian ya untuk jawabannya ya Bapak dan Ibu semuanya. Oke, paham, paham. Lanjut. Baik. Nah, setelah dibuat landing page-nya, apa yang kita harus lakukan? Nah, kita masuk ke sini ya. Sematkan landing page kita atau kita publikasikan landing page kita. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, nah, pasang landing page kita di media sosial kita ya. Bisa di TikTok, bisa di Instagram. Cuman pastikan ini diberikan contoh Bapak dan Ibu semuanya. Ketika Bapak dan Ibu menyematkan landing page, mesti ada imbuhan lagi. Lagi-lagi jangan hanya link saja. Contoh saya berikan di sini adalah ada poin HDI is my life titik dua baru landing page-nya. Contoh lain misalnya sumber 100 juta penghasilan saya baru linknya. Jadi ada yang menohok orang lihat, 100 juta pertama saya apaan tuh? Orang mau klik link kita. Atau boleh seperti ini, HDI is my life. Atau misalnya transformasi kesehatan kulit saya, baru linknya itu bisa. Tapi pastikan ada satu kalimat ajakan yang membuat orang kepo dengan link landing page kita. Sesuai balik lagi dengan personal branding kita atau kenapa kita bergabung di bisnis ini ya. Jadi jangan hanya langsung link aja. Kalau kebanyakan link kadang orang sekarang agak-agak takut ya ngeklik link-link takutnya nanti dihack. Jadi mesti ada penjelasan sedikit mengenai kenapa saya harus klik link ini gitu. Ya, itu untuk yang di media sosial. Kemudian, nah, tadi kan sudah ada barcode ya. Ketika Bapak dan Ibu, saya yakin di sini banyak sekali yang punya kartu nama. Nah, barcode landing page tadi juga bisa nih dicantumkan di kartu nama kita. Contoh seperti yang ada di kanan ini. Pada dasarnya kartu nama ini sudah ada di HDI One Bapak dan Ibu semua masing-masing. Karena HDI sudah memfasilitasi kartu nama secara digital di HDI One Bapak Ibu semuanya. Bagi yang mau menggunakan dengan template dari perusahaan bisa, misalnya ada juga yang mau desain sendiri, cetak sendiri juga bisa. Cuman karena kita sudah ada landing page, mungkin landing page-nya juga bisa ditaruh di kartu namanya. Biar apa? Biar kalau ada orang yang pengen tahu lebih detail mengenai bisnis kita, dia tinggal scan aja barcode yang ada di kartu nama kita. Seperti itu. Oke, sosial media sudah. Kemudian kartu nama sudah, ada lagi nih yang kami sarankan yaitu LinkedIn. Coba saya pengen tanya dulu. Ada yang sudah punya akun LinkedIn belum di sini? Sebelum saya jelaskan LinkedIn itu apa? Nih, yang saya warna hijau. Ada yang sudah punya akun LinkedIn di sini? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, sudah, sudah, sudah. Oke, ada beberapa yang bilang sudah ya. Jadi mungkin bagi yang belum tahu, LinkedIn ini adalah suatu platform. Mungkin kalau Bapak dan Ibu tahu Jobstreet, tahu Jobstreet ya. Jobstreet adalah suatu aplikasi untuk pencarian kerja. Ya, bagi orang yang pengen cari lowongan, itu bisa download aplikasi Jobstreet. Nah, dulu LinkedIn itu seperti Jobstreet. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita mau cari kerjaan gitu ya, lowongan, itu ada yang bisa ke Jobstreet, ada juga yang ke LinkedIn. Tapi dengan perkembangan zaman, sekarang LinkedIn itu sudah menjadi sosial media yang sifatnya adalah untuk orang-orang profesional. Nah, Pak Brandon pun itu punya LinkedIn. Saya lihat juga di sini konsol kita yang saya kepoin ada Pak Nugroho itu juga punya LinkedIn. Jadi LinkedIn itu adalah orang-orang pekerja atau pengusaha di mana profil dia itu pengen melihat isinya di situ apa? Isinya ada motivasi, ada tips-tips bisnis, ada lowongan pekerjaan, ada sharing bisnis juga di situ. Itu jadi kalau kita mau tujuannya untuk merekrut itu bagus banget di LinkedIn. Ya, Bapak dan Ibu semua ya, kita mau sharing kegiatan kita di HDI, kita mau
mau coba approach orang sesama di LinkedIn, di mana kita tahu di LinkedIn ini isinya semuanya profesional, orang pekerja. Dan kalau saya lihat sekarang di LinkedIn banyak banget postingan-postingan orang yang mungkin kena PHK gitu ya, pemberhentian pekerjaan. Nah, banyak orang yang mencari mencari pekerjaan di aplikasi ini. Nah, mungkin kita bisa hadir di situ sebagai solusi. Ya, mungkin kita bisa kasih tahu yuk kalau misalnya mau usaha dengan modal yang cukup kecil, relatif kecil, ini saya bisa bantu. Nah, mungkin untuk awalan, nah, untuk detailnya saya nggak bisa jelaskan panjang lebar, tapi mungkin Bapak dan Ibu bisa search, download dulu aplikasinya, bikin dulu akunnya. Nah, untuk belajarnya mungkin bisa lewat YouTube. Ya, bagaimana kita memaksimalkan LinkedIn, apa aja yang bisa kita posting, bagaimana kita bisa berteman juga dengan sesama orang-orang di LinkedIn. Yang pasti kalau di LinkedIn itu orangnya lebih apa ya, secara status sosial adalah pekerja gitu dan juga pengusaha. Itu untuk sematkan landing page yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu pastinya kita bisa bikin konten yang berkualitas. Hari itu. Oke, saya post dulu. Iya. Nah, jadi yang selanjutnya adalah kita bikin konten pasti ya. Kalau misalnya kita udah punya link apa landing page, selanjutnya apa ya pasti bikin konten yang berkualitas, yang baik, yang membuat orang penasaran, yang mengedukasi orang banyak, entah itu arahnya ke produk ataupun ke bisnis kita. Ya, kembali lagi kontennya kalau bisa sesuai dengan personal brandingnya kita. Ini saya ambil contoh di sini ada Dr. Christie yang lucu banget. Kalau saya lihat konten-konten Dr. Christie ya mengenai HDI itu inspirasi sekali, inspiratif sekali. Nah, setelah misalnya kita bikin kontennya, tentunya pasti ada call to action. Contoh misalnya nih ya, kita lagi ngejelasin mengenai madu gitu ya. At the end pastikan kita bikin CTA atau call to action. Kalau kamu pengen coba madunya, klik link di bio aku ya. Nah, di mana di bio kita sudah ada si landing page tadi sebagai bentuk call to action kalau ada orang yang tertarik mau beli. Sama halnya juga kalau misalnya kita lagi ada orang komen di konten kita, nanya-nanya gitu ya. Nah, itu kita bisa edukasi langsung kita kasih link dari landing page kita. Ya. Kemudian tips yang kedua berikutnya adalah gunakan hashtag yang umum dan sesuai dengan konten yang kita buat. Karena hashtag itu menjadi cara untuk orang mencari sesuatu konten. Contoh misalnya anak kita lagi batuk, batuk pilek. Dia pengen tahu cara untuk biar orang sembuhnya cepat batuk pilek. Dia tinggal buka sosial media, dia ketik hashtag batuk pilek. Nanti konten-konten yang ada hashtag batuk pilek akan muncul di dia. Contoh lain, kalau misalnya kita bikin konten ada hashtagnya adalah suplemen atau vitamin. Ketika ada orang yang pengen cari konten tentang suplemen atau vitamin, dia ketik hashtag suplemen atau vitamin akan muncul semua konten yang menggunakan hashtag tersebut. Jadi hashtag itu cukup penting Bapak dan Ibu untuk kita pasang di setiap konten kita agar konten kita bisa dilihat orang lebih banyak lagi bagi mereka yang search kata kuncinya. Ya, entah suplemen, entah misalnya kerja santai, tapi kita gunakan hashtag-hashtag yang umum yang masih memungkinkan orang mencari ya. Jadi nggak mungkin kita hashtagnya nama kita pribadi panjang lagi. Untuk apa orang mencari nama kita dengan lengkap, tapi hashtag yang relevan dengan konten yang kita buat. Seperti itu. Setelah bikin konten-konten, dikonsistenkan lagi bikin kontennya ya. Mungkin kalau dalam satu minggu bisalah kita bikin konten itu 2 atau 3 kali kalau misalnya di feed. Tapi kalau di story itu setiap hari harus ada kontennya. Dari mulai bangun tidur, kira-kira kita mau nyiapin anak sebelum berangkat sekolah, masakin apa sih gitu ya. Kemudian nanti pas lagi dibikin kontennya bikin makanannya mungkin di sampingnya ada sedikit soft selling, ada produk HDI-nya. Nah, kayak gitu-gitu itu sangat diperlukan untuk kita branding si HDI itu sendiri ya. Kemudian setelah bikin konten, apalagi yang kedua adalah yuk kita mulai dengan live. Live di sini bukan berarti kita jualan kayak di TikTok Bapak dan Ibu kayak misalnya, ayo
klik keranjang kuning atau misalnya ayo beli HDI di sini enggak, tapi mungkin kita bisa mulai dengan sifatnya edukasi, edukasi tentang kesehatan, edukasi tentang misalnya make up ya, kalau misalnya di Biskin ya, apa tuh namanya sebutannya, kok saya lupa ya, eh, transisi before after ya, apa ya namanya Bu, biar saya jadi lupa kalau misalnya kita konten-konten yang make up itu. Atau misalnya skin skin apa sebelum tidur tuh, istilahnya saya lupa, mungkin boleh dibantu. Sebelum tidur kalau misalnya Bapak Ibu habis berkegiatan, nah skincare rutinnya seperti apa, nah kita bisa edukasi di live-nya kita. Atau kalau misalnya belum pede sendirian, kita bisa ajak upline kita bisa ajak rekan kerja kita, dan lain-lain. Ya, jadi ada dua hal di sini, bagaimana kita mempublikasikan landing page kita. Yang pertama pastinya kita bikin konten, yang kedua, kita coba untuk belajar eh, live seperti itu ya. Nah, dibantu jawabnya di sini Bu, ada Bu Elsa, tutorial, Evolution of My Skin dan lain sebagainya. Terima kasih bantuannya. Oke, selanjutnya adalah ini untuk videonya saya bikin dengan contoh ya. Nah, ini salah satu contoh dari Biskin. Nah, perubahan ya, transisi ketika sebelum make up sama setelah menggunakan make up dan menggunakan produk bisnis. Oke, selanjutnya apalagi nih setelah bikin konten, kemudian rajin konten, kemudian live. Nah, kita lihat dulu nih, do and done, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Yang pertama yang harus kita lakukan, selalu menggunakan caption dengan hook yang menarik sebelum kita menyematkan landing page dimanapun. Ya, baik itu tadi di profile WhatsApp, di profile sosial media, di status WhatsApp, itu mesti ada hook yang menarik. Kemudian yang kedua adalah kendalikan komentar negatif menjadi positif. Contoh misalnya kita udah bikin konten gitu ya, terus ada yang komen, ah tapi produknya mahal gitu, nggak mau beli ah, dan lain sebagainya. Kita jangan pernah terpancing kalau ada yang komen negatif kepada ibu semua. Tapi kita coba untuk mengopen mind orang yang memberikan komentar tersebut menjadi hal yang mungkin mereka bisa negosiasi. Contoh misalnya, Bu, mungkin bisa dikontak menjadi pribadi. Boleh saya bantu jelaskan mengenai harga dari produk ini? Saya boleh DM Ibu ya. Habis ketik komentar seperti itu kita bisa DM dan kita bisa jelaskan. Sebenarnya kalau dibilang mahal sih nggak juga Bu, karena kalau dengan harga segini kita breakdown per minggu jadi segini. Kalau kita breakdown menjadi sehari, sehari cuma ngeluarin uang segini. Apalagi sekarang lagi ada promo bla bla bla. Baru kita jelaskan di DM secara personal, tidak di kolom komentar di situ. Kenapa? Itu akan membuat orang lain juga kepo. Contoh misalnya ada yang nanya harga. Ini harganya berapa, Bu? Gitu ya. Kalau misalnya kita kasih tahu, ya harganya 600.000 gitu ya. Nah, mungkin orang yang tadinya kepo sama harganya, karena udah tahu baca komen kita ngasih tahu harga, orang jadi, oh 600.000 mahal juga ya. Nah, hilang kesempatan kita untuk bernegosiasi. Jadi mungkin kalau ada yang nanya harga atau berhubungan dengan price list, baiknya adalah di Japri, biar kalau di Japri itu kita bisa explore atau negosiasi lebih luas lagi. Dan juga bagi orang yang lain yang kepo dengan harganya, tetap akan komen di kita dan kita bisa DM lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang mesti kita lakukan lagi adalah sematkan landing page pada konten yang sesuai dengan personal branding kita, gitu ya. Kalau misalnya kita lagi apa namanya mencoba untuk mengedukasi orang lain di komentar siapa gitu ya, itu hindari konten-konten yang ke sebelah kanan ini. Kita hindari konten-konten atau membuat eh, yang berhubungan dengan sara, politik, ataupun vulgar. Vulgar di sini artinya lebih ke kasar ya. Eh, Misalnya konten-konten yang sifatnya mungkin akan memicu kontra, lebih baik itu jangan dibuat gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu, oh orang ini pro-nya ke apa sih gitu dan lain sebagainya. Jadi mendingan yang netral-netral saja. Kemudian selanjutnya hindari, ini paling penting Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sosial medianya sudah diperuntukkan buat bisnis, jadi sosial medianya jangan di private.
gitu ya. Tapi kalau misalnya sosial medianya untuk pribadi, mau di private silakan. Tapi kalau tujuannya untuk bisnis, itu jangan di private. Kenapa? Kalau misalnya sosial media kita di private, kita tidak ada kesempatan untuk orang mengunjungi apa konten-konten kita. Orang untuk kepoin kita nggak bisa, walaupun kita pakai hashtag, kemudian orang search hashtag tersebut, itu konten kita nggak akan muncul. Jadi, karena di sini adalah pebisnis HDI semua, enterprise HDI yang ingin memaksimalkan landing page, yuk media sosialnya jangan di private. Yang terakhir tentunya dalam bersosial media, yuk kita hindari juga yang namanya hard selling atau terlalu overclaim gitu ya. Mungkin overclaim di sini adalah contoh misalnya dengan mengkonsumsi clover honey pasti bisa hilang kankernya langsung stadium hilang pokoknya. Nggak satu-satu terus langsung hilang. Nah mungkin itu yang terlalu overclaim tidak disarankan. Tapi mungkin bisa dijelaskan berdasarkan testimoni saya setelah mengkonsumsi produk HDI yang tadinya DBD saya sekian, akhirnya dalam beberapa hari itu bisa dibantukan hingga sembuh dan lain sebagainya. Nah, jadi hindari yang namanya overclaim di sosial media. Kenapa? Karena nanti itu bisa juga jadi suatu pelanggaran oleh Badan BPOM yang melihat. Seperti itu. Nah, terakhir ini cara lain untuk kita bisa mengupsellkan atau mempublikasikan landing page kita. Ini pastinya hal yang baru buat kita semua, yaitu Meta Ads. Meta Ads itu apa? Adalah layanan iklan digital untuk melakukan promosi melalui platformnya. Ada Facebook, ada Instagram, ada Yahoo Messenger. Nah, Meta Ads ini kita lakukan bukan untuk jualan produk, tapi untuk mengupsellkan konten kita. Ya contoh misalnya, kalau misalnya kita udah bikin konten bagus-bagus nih Bapak dan Ibu, tapi follower kita cuma 50 gitu ya, nggak nambah-nambah. Nah, untuk bisa memboost konten kita, biar bisa dilihat oleh orang lebih banyak, kita bisa menggunakan si Meta Ads ini. Ya, di mana tujuan dari atau fungsi dari Meta Ads ini pertama bisa meningkatkan jangkauan ke ribuan hingga jutaan pengguna aktif, meningkatkan penjualan, kita bisa arahkan ke WhatsApp ataupun juga landing page. Kemudian kita bisa menentukan target nih. Kira-kira konten kita mau orang yang lihat tuh umur berapa, tinggalnya berapa radius dari tempat kita, kemudian secara apa namanya bukan pekerjaan ya, usia itu berapa. Nah, itu kita bisa tentukan. Kemudian untuk biayanya cukup murah juga, mungkin dimulai dari 10.000 per hari itu udah bisa pasang iklan di Meta Ads. Kemudian juga di Meta Ads ini kita bisa menganalisa laporan lengkap eh, apa statistiknya ya, berapa orang yang klik iklan kita, berapa orang yang lihat landing page kita ya, itu bisa dicek dari analisa yang ada di Meta Ads ini. Ya, kembali lagi, iklan ini bukan untuk menjual produk seperti di marketplace, bukan, tapi lebih kepada memboost konten yang sudah kita buat biar bisa dilihat lebih banyak orang. Entah itu kontennya tentang testimoni produk ataupun juga tentang bisnis HDI kita. Ya, nah ini adalah cara untuk kita beriklan di Meta Ads. Kita bisa download dulu aplikasinya ya di Google Apps ataupun Play Store Meta Business Suite. Kemudian kita bisa tentukan tujuan iklan kita apakah untuk menguatkan brand awareness, kemudian jumlah pengunjung landing page atau mengkonversinya. Ketiga, kita bisa pilih prospek kita berdasarkan lokasi, usia, minat, dan perilaku. Contoh misalnya Bapak dan Ibu mau bikin acara HDI gitu ya, mau ada open market di lokasi mana. Nah, itu bisa diiklankan flyernya ke orang-orang yang tinggalnya di dekat situ. Jadi walaupun dia nggak berteman sama kita di sosial media, karena kita melakukan iklan ini, orang yang klik iklan ini bisa tahu, oh kita lagi HDI lagi ada acara di dekat sini ya, oh saya mau datang deh. Itu tujuannya ya. Kemudian pilih format iklan itu bisa bentuknya gambar, video, carousel, IGS atau story, ataupun juga Reels. Yang kelima, kita bisa atur budget sesuai dengan kemampuan kita. Bisa dimulai dari Rp10.000 dan seterusnya tergantung dengan kebutuhan kita. Dan kita bisa pantau hasilnya di Ads Manager. Nah, yang di sebelah kanan ini ada estimasi biayanya antara range-nya Rp300 sampai dengan 2.000 kalau misalnya klik ke WA atau landing page. Kemudian tayangan video dimulai dari Rp20, 20 perak sampai dengan 50 dan seterusnya.
Nah, untuk mengenai Meta Ads ini mungkin juga saya nggak bisa jelaskan secara detail gitu ya. Nah, untuk tutorialnya, bagaimana cara memasang iklannya, bagaimana cara strateginya, itu di YouTube banyak. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa akses cara-caranya di YouTube Bapak dan Ibu semuanya. Oke, nah itu dia tadi ya, ada beberapa cara bagaimana kita mempublikasikan landing page kita. Yang pertama pasti kita pasang di media sosial kita, di status WhatsApp kita, ya, kemudian mulai membuat konten, kemudian mulai untuk melakukan live, kemudian juga bisa dibantu dengan Meta Ads. Sekarang kita masuk ke bagaimana kita mengelola landing page. Cuma sebelum itu, kembali saya ingin menanya lagi, untuk yang di poin kedua tadi, apakah cukup bisa dipahami Bapak dan Ibu semuanya? Boleh ditulis di kolom komentar bagaimana kita bisa go live atau publikasikan landing page. Semoga bisa dipahami ya Bapak dan Ibu semua ya. Oke, paham, paham, paham. Baik. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Eka nih. Izin Pak, bagaimana dengan saya yang belum mencapai pencapaian? Saya belum ada pencapaian ya, Bapak Ibu ya, Bu Eka ya. Nah, mungkin apa yang bisa kita apa namanya publikasikan? Bisa juga dengan pengembangan diri. Ketika Ibu Eka lagi ikutan training HDI, ya, ketika Ibu Eka lagi grup meeting bersama dengan jaringan Ibu Eka, nah itu bisa diupload. Jadi tidak harus selalu dengan pencapaian yang sifatnya adalah material, tapi bisa juga yang sifatnya ke diri sendiri. Ya, hal positif apa yang Ibu Eka rasakan ketika bergabung di HDI? Entah yang misalnya tadi dia nggak bisa presentasi, jadi bisa presentasi, yang tadinya nggak bisa jualan, Ibu bisa pasang juga nih, Ibu ketika lagi ngeprospek fotonya itu seperti apa, itu bisa di-upload gitu ya, bagi yang mungkin belum ada pencapaian yang sifatnya material yang bagaimana-bagaimana. Jadi bisa dari pengembangan dari diri masing-masing. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke kelola landing page. Nah, di sini ada do and dance-nya dulu. Yang pertama adalah yang mesti kita perhatikan, respon segera pengunjung landing page kita yang bertanya melalui WhatsApp. Ya, kalau kita lihat di sebelah kanan, hindari membalas WhatsApp itu lebih dari 3 jam. Ya, kalau bisa segera mungkin. Apalagi kalau misalnya yang WhatsApp adalah generasi milenial ke atas. Itu paling anti biasanya nunggu lama-lama. Setidaknya kurang dari 3 jam WhatsApp-nya sudah kita balas. Kemudian setelah di WhatsApp, yang pertama, maaf, yang kedua adalah jangan langsung fokus kepada closing, jangan langsung fokus kepada jualan, tapi kita gali dulu kebutuhannya. Kenapa dia mau eh, mengunjungi landing page kita, apa yang dia suka, apa yang menjadi concernnya dia, kita gali kebutuhannya dia dulu, hingga kita tahu apa yang kita bisa obrolin sama dia, apa yang bisa kita tawarkan sama dia. Ya, kemudian yang ketiga adalah kita analisa nih antara yang dia benar-benar murni konsumen dan yang kita bisa arahkan menjadi enterpriser. Contoh misalnya gini, kita udah tahu nih konsumen ini, pokoknya saya nggak mau ditawarin bisnis, pokoknya saya cuma pengen beli produknya aja sama kamu. Oh ya udah, berarti ini kategori masuk ke konsumen yang murni. Nah itu mungkin kita tidak perlu terlalu push. Kenapa? Balik lagi ke program Be a Member, di mana Be a Member ini bisa pindah upline sesukanya. Nah, kalau misalnya dia merasa nggak nyaman sama kita karena dia udah bilang dia nggak pengen diarahin ke bisnis, tapi kita mau tetap push dia ke bisnis. Akhirnya dia pindah langsung tanpa menunggu waktu, dia tinggal sign ke sponsor yang baru untuk menjadi member orang lain. Nah, kita harus hati-hati di sini. Jadi kita harus pintar-pintar menganalisa mana yang murni konsumen, mana yang masih bisa kita arahkan menjadi enterprise. Kemudian untuk kategori dari prospek atau konsumen itu juga ada 3. Yang pertama ada cold audience, itu adalah istilah bagi mereka yang belum mengenal HDI sama sekali. Kemudian ada warm audience, ini dia udah tahu HDI, ya, udah pernah dengar-dengar HDI, tapi belum pernah coba produknya, baru pengen nanya-nanya aja. Kemudian ada lagi yang namanya hot audience, ini dia udah pernah beli HDI. Kemudian mungkin mau nanya-nanya produk yang lain, misalnya seperti itu. Nanti bagaimana cara memperlakukannya kita bahas di slide berikutnya ya. Yang penting adalah bisa menganalisa 3 kategori ini.
Kemudian terakhir adalah perbaharui konten landing page secara berkala. Kalau misalnya Bapak dan Ibu habis mendapatkan penghargaan yang terbaru atau foto jalan-jalan yang terbaru, nah itu mungkin bisa diupdate secara berkala. Mungkin entah 3 bulan sekali kah, atau misalnya 6 bulan sekali kah, sehingga ada refreshment di landing page kita. Nah, yang perlu dihindari ada 3 poin di sini tadi ya, membalas puasa lebih dari 3 jam, kemudian WhatsApp-nya ini penting juga nih. Jadi selain landing page kita menggunakan foto yang profesional, alangkah baiknya WhatsApp kita juga menggunakan foto yang profesional. Jadi jangan sampai WhatsApp kita itu nggak ada fotonya, karena itu pasti membuat orang jadi ragu. Dia udah klik landing page-nya, dia klik logo WhatsApp, terus pas di klik di WhatsApp-nya ternyata gambar anak misalnya. Nah kan dia nggak tahu itu anaknya siapa ya. Padahal yang diharapkan adalah foto orang pemilik si landing page-nya. Jadi ya, untuk di profil WhatsApp, yuk kita sama-sama mengupload foto profesional yang ada mukanya kita. Biar orang tahu, oh yang di landing page sama yang di WhatsApp ini orang yang sama. Seperti itu. Kemudian menggunakan bahasa yang tidak baku di awal pembicaraan. Yang namanya orang baru kenal, yang namanya orang baru kontak sama kita, mungkin kita bisa gunakan bahasa yang formal terlebih dahulu, ya, biar kita nggak dibilang SKSD atau misalnya terlalu asik dan lain sebagainya. Jadi mungkin misalnya contoh ya. Selamat pagi, Ibu Dela. Ada yang bisa dibantu? Terima kasih sudah mengunjungi landing page saya. Contoh seperti itu. Jadi nggak mungkin hindari yang kayak halo pagi Bella, kenapa Bu bisa dibantu gitu ya. Nah, mungkin bisa digunakan kalimat-kalimat yang lebih enak dibaca ketika pertama kali kita kontek-kontekan seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini dia cara untuk melakukan follow up berdasarkan dari kategori-kategori tadi. Untuk yang cold audience atau orang yang nggak tahu tentang HDI sama sekali, yang pertama nih sebelum kita balas chatnya kita bisa cek nih media sosialnya gitu. Setelah kita kenalan, dikasih tahu namanya siapa, kalau bisa ya, ini mungkin dalam tanda kutip. Kalau misalnya namanya apa namanya kita temukan di sosial media. Oh, misalnya Ibu Anita. Ketemu nih Ibu Anita sosial media. Kita cek dulu. Oh, ini kontennya ternyata dia ibu muda nih. Dia punya bayi di sini. Oh, saya tahu nih berarti produk yang sesuai sama dia kira-kira ini. Oh, dia ternyata seorang non-planner juga. Oke, nah, kita analisa dari media sosialnya si orang yang bertanya sama kita. Gitu kan. Jadi kita tahu arahan obrolnya bisa kemana-mana aja. Habis itu balik lagi, gali kebutuhannya dia, kenapa dia kontak kita. Kemudian kalau misalnya dia ada kendala kesehatan, berarti kita tawarkan produk. Ya kita jelaskan produk hari itu apa aja. Kemudian kalau misalnya dia nggak ada kendala kesehatan, nah kita bisa masuk dari sisi bisnis. Itu untuk yang cold audience. Kalau yang warm audience, pertama kita bisa gali kebutuhan. Kembali lagi, kalau dari kendala kesehatan, kita bisa tawarkan produk dan jelaskan testimoni. Tapi jika tidak, kita bisa tawarkan bisnis dan juga benefit-benefit lain kalau misalnya menjalankan bisnis HDI. Yang terakhir, kita tawarkan benefit, eh, apa namanya, eh, tawarkan benefit dan bergabung dengan hook gitu ya. Kalau misalnya contoh misalnya kalau misalnya dia mau tertarik menjalankan bisnis HDI, Bapak Ibu bisa bantu. Kalau Ibu konsisten di bisnis ini, saya yakin dalam waktu 3 bulan aja penghasilan Bapak dan Ibu pasti minimum dapat 14 juta. Contoh misalnya seperti itu. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang membuat mereka, oh iya kah? Bisa kah di HDI kayak gitu? Nah, agar dia tertarik dan mau bergabung menjadi enterpriser HDI. Itu untuk yang warm audience. Kalau yang hot audience, dia udah tahu HDI. Nah, kita bisa tanyakan, gimana Bu pakai produk HDI, testimoninya, ya, perubahan apa yang dirasa. Kalau dibilang, oh ya bagus, saya mau coba yang lain. Nah, kita bisa tawarkan kembali produk yang sama dengan benefit di bulan berjalan. Misalnya dia beli madu gitu ya, kemudian ya ini saya mau beli madu lagi, cuman saya nggak tahu mau beli di mana karena teman saya yang dulu ngenalin saya HDI udah hilang kontak. Nah, kita bisa jelaskan lagi produk yang sama yang dia beli sebelumnya dengan benefit yang berjalan pada saat itu. Contoh misalnya, oh pas banget nih bulan ini lagi ada promo madunya Bu. Nah, Ibu bisa beli bla 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 bla. Yang ketiga, tawarkan produk lain yang sesuai kalau memang dia udah beli itu. Kemudian kalau kita lihat nih ternyata dia punya
apa namanya, masalah persendian, kita bisa tawarkan misalnya board and join health biar ada upselling di situ. Atau misalnya kita tawarkan menjadi enterpriser dan kita bisa jelaskan benefitnya seperti apa. Itu untuk hot audience. Yang terakhir adalah newbie. Kalau misalnya dia udah bergabung menjadi member, bagaimana kita melakukan follow up-nya? Yang pertama kita kembali tanyakan testimoni setelah dia menggunakan produk seperti apa, apakah ada kendala. Kita di sini ketika menghadapi hot audience dan newbie harus lebih banyak mendengarkan apa yang menjadi concernnya dia. Kalau misalnya concernnya adalah, kok sih nggak ada perubahan ya? Nah, kita harus sabar menjawabnya dulu, jangan tergesa-gesa untuk maunya dominannya kita gitu ya. Kita harus dengan, oh ya kendalanya di mana Bu? Ibu konsumsinya biasanya bagaimana? Kita gali lagi sampai kita menemukan, oh ternyata kendalanya di sini, kenapa perubahannya belum terlihat dari sisi kesehatan. Kemudian kalau yang di newbie kita ingatkan benefit newbie seperti misalnya kalau misal dia belanja dapat nektar, kemudian kalau dia ngerekomendasiin teman dia juga dapat nektar dan seterusnya. Nah, ini adalah poin-poin yang kita bisa lakukan untuk melakukan follow up dari masing-masing kategori gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu juga dalam kalimat-kalimat apa yang bisa digunakan, nah itu kita bisa elaborasi, kita bisa belajar lagi, bisa tanyakan kepada upline ataupun juga pada saat lagi training di jaringan masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke, sampai di sini eh sebentar. Oh, share screen saya hilang sebentar. Oh, sampai di situ ternyata slide-nya sudah selesai. Oke, itu adalah akhir dari slide saya pada malam hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, kita boleh bahas sebentar ya dari Bu Bia. Apakah ada pertanyaan, Bu Bia?